Berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Di sini kita akan membahas seputar kegiatan-kegiatan yang ada di STM Hilir. Nah, bintang tamu kali ini kita akan memanggil guru-guru, di mana guru-guru ini sangat berpengaruh di dalam pergerakan SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk itu mari kita sambut ibu-ibu guru yang cantik-cantik, di mana ibu guru ini adalah sebagai penggerak ataupun motor di SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Nah, untuk itu pertama-tama kita melakukan perkenalan. Dimulai dari mana ini ibu-ibu? Salah Bapak, motornya itu Ibu Elvia Nasda. Jadi ibu? Kami itu apa ya? Roda kanan, roda kiri. Roda kanan, roda kiri ya, Pak. Kan sama aja rodanya. Enggak lah, beda. Dia yang di atas Dia ya, Pak? yang menggerakkan kami yang bergerak gitu. Pokoknya sama-sama bergerak. Iya. Ya udah, dari siapa duluan perkenalan, Bu? Siapa? Yang Boleh. di sini? Atau isi dulu, Oh, isi nah, dia, dulu, nah, terima. yang lebih tua di sini. Oh ya. Lebih tua di sini. Mbak bawa tuang kita ini. Aduh. Yang Oke. penting kan nggak bawa banyak anak. Udah. Kalau di sini kan Aku harus biji. Oke. Baik ya. Selamat apa ini Pak? Pagi, siang, sore kita bilang ini ya. Terserah lah, Bu. Selamat siang. Saya Rizna Harpina. Di sekolah ini di SMA Negeri 1 STM Hilir ini saya sebagai guru bahasa Inggris merangkap jabatan sebagai Wakasek bidang sarana prasarana. Prasarana, Ibu ya. Iya. Oke, Bu, di sebelahnya. Hai, saya Dewi Santi Hotnasarina Baban. Saya guru di SMA Negeri 1 STM Hilir, bergabung sejak Juli 2019. Selain saya mengajar bidang studi biologi, saya dikasih tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, selain guru ya, ada tadi beberapa tugas tambahan ya ibu-ibu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ataupun aktivitasnya seperti apa aja ini, Bu? Dari siapa duluan menjawab ini? Dari yang tertua juga. Tertua juga ya, nggak yang paling banyak anaknya. Yuk, Iya. memimpin. Ya, selain tugas mengajar, saya juga bertugas sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Di mana tugas saya adalah mendata, mengecek setiap barang-barang aset sekolah, bagaimana keadaannya. Nanti kemudian kita buat laporan. Nah, di luar dari situ saya juga setiap akhir tahap pendanaan dana BOS, saya akan melaporkan melalui aplikasi BOS Pintar, markas BOS Pintar, semua perbelanjaan sekolah yang menggunakan dana BOS. Itu saya ada teman bekerja sama ya, tidak saya sendiri. Karena itu berat Pak memasukkan ke aplikasinya. Banyak yang memasukkan, jadi satu persatu itu barang kita masukkan ke aplikasi sebagai pelaporannya. Berarti mesti teliti ya, Bu ya. Harus teliti Pak, selip uangnya sedikit aja udah nggak Susah balance, juga ya. kita langsung kena WA, ini belum balance, cari lagi di mana letak nggak balance-nya. Jadi agak-agak repot lah. Berarti kalau menghitung biaya-biaya seperti itu, dia kalau mana yang lebih bagus, manual daripada aplikasinya ini, Bu? Sebenarnya kita enak di aplikasi Pak, karena kita nggak perlu repot lagi kalkulasikan satu-satu, kita tinggal masukkan, nanti aplikasi dia yang account sendiri, kita tinggal lihat di mana kita nggak balance-nya, di mana kita slip-nya, nanti tinggal lihat ke laporan yang sudah diselesaikan oleh operator sekolah. Berarti udah detail kali ya, Bu ya? Detail banget Pak, sedetail-detailnya, sampai sekian rupiah aja nggak boleh Nggak slip. boleh ya? Bahkan limper belah 7 pun apa ya? Nggak boleh Pak, langsung nanti kita KPK Pak, bahaya. Pokoknya zaman semakin canggih, aplikasi semakin canggih, dan pengetahuan manusia mengenai menghitung uang ataupun pendanaan jelas ya, Bu ya? Itu harus benar-benar jelas, bahkan sampai ke kwitansi barang pembeliannya itu kita upload semua. Upload semua ya? Kalau dulu kan kita nggak upload, kita cuma masukkan nominal aja. Kalau sekarang kita harus upload tuh bukti kita beli. Jadi udah nggak bisa kita bohong-bohongin lagi, nggak bisa kita rekayasa lagi. Saya dengarnya kayak ngeri-ngeri sedap ya, Bu. Saya aja Pak ngerjainnya jantungan Pak. Takutnya saya nih yang dibawa-bawa KPK. Bahaya. Nah, jadi itu beberapa tugas yang saya kerjakan. Selain itu juga di sini berhubung kami PNS-nya sedikit, saya juga disuruh menangani terkait
SKP online-nya guru-guru PNS di SMA ini. Nah, itulah kira-kira tugas saya di sekolah ini, Pak. Ini aset juga nih, Bu. Ya, ini aset juga nih, Pak. Tahun berapa nih? Ini tahun 2022, Bu. Ini Dari dana BOP. berarti isi podcast ini semua Aset. aset semua ya? Aset negara ini. Bapak itu? Bapak ini saya rasa aset juga. Saya jangan lagi aset kamu. Tempel. Bos. Aduh, tempel, enggak. Bu. BOP 2022. Nanti ada pula merek ini. Apa pula lah kata istriku nanti. Bahaya ya, Pak. Bahaya pula. Ya, kira-kira itulah tugasnya. Berarti mengenai aset agak-agak rumit juga ya, Mim. Nah sekarang Bu, ibu yang sebelahnya Bu Dewi. Ya. Nah ini cerita apa lagi nih? Jangan ngeri lagi Bu. Yang ngeri-ngeri sedap. Saya pilih map yang terbaru ya. Enggak lah. Jadi kan Pak, saya di sekolah ini awal saya masuk tahun 2019 saya dipercayakan ngajar biologi sekaligus sebagai kepala laboratorium. Mungkin karena jumlah PNS di sekolah ini 2 jari aja kurang Pak. Kurang ya? Jadi tiba-tiba ibu kepala sekolah Irfian Nasda mempercayakan kepada saya sebagai wakilnya di bidang kesiswaan. Waktu pertama kali ibu itu ngasih tugas tuh saya kaget loh Pak. Masih setahun ngajar di sini, dikasih langsung wakasek. Kita belum punya pengalaman apa-apa di bidang itu, tiba-tiba dikasih kepercayaan. Kaget pertama iya, takut pasti, takut kita nggak bisa menjalankannya dengan baik. Tapi seiring berjalannya waktu dengan cara ibu itu mendidik, kadang kan mendidik ini banyak caranya dia mendidik Pak. Di RPT kan juga dididik juga gitu, dimarahi, diberitahu lah kayak mana. Gak terasa udah tahun ketiga saya menjalani wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tugas saya sih Pak, kalau Bu Vina dia bagian aplikasi, aset negara, saya aset orang tua, anak. Jadi perkembangan siswa yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir ini saya urusilah bagian organisasinya, mulai dari OSIS, dibantu juga sama pembina OSIS Pak Jan Wilson Ginting, Bapak kenal? Bosnya juga kayaknya. Berarti kalau nggak kenal saya kenalin ya Pak ya. Nah, mutar-mutar sini ya Bu ya. iya, itu juga dia orangnya. Nah, selain itu ada kegiatan siswa, misalnya untuk OSN, ada pertandingan itu saya tangani. Nggak hanya itu aja Pak, nggak hanya berprestasi, ada masalah-masalah siswa juga. Seandainya BP udah nggak kuat lagi, mentok, manggil nih, Bu ini gimana ini mau kita apain? Saya bilang kembalikan saja, atau bagaimana, ya saya urusin juga. Bagian-bagian menghadapi orang tua siswa juga, ya saya hadapi juga. Selain itu, gosipnya sih ya Pak ya, nggak tahu kan. Gosip gue kita di sini Bu ya. Nggak apa-apa lah. Katanya sih kan tahun 2023 bulan 8 ini Wakasek bidang kurikulum mau pensiun. Oh. Pak Adil. Jadi katanya mungkin kalau kinerja saya masih bagus, saya yang jadi Wakasek kurikulum. Jadi sedikit demi sedikit kerjaan Bapak itu saya tangani lah. Nah, ini tugas saya tuh pagi-pagi itu, pagi-pagi kita datang jam 7:30. Udah kira pagi. Pagi. Profesional Bu. Kita datang itu 1 menit sebelum bel berbunyi itu beres-beresin siswa lah, yang nyapu, yang bersihan, dibantu juga sama Bu BK. Itu dengan apa tadi? Guru pembina OSIS Pak Jan Wilson Pak Jan Wilson itu Ginting itu ya, dia juga bagian untuk mengatur-ngatur kebersihan sekolah. Setelah itu ya udah kita memimpin lagu, bukan dirijen ya Pak ya. Berarti kita di pagi hari itu ya Bu ya, iya, sebelum mulai pembelajaran. Iya, kita mengkomandokan ya, bukan saya dirijen maksudnya. Siswa untuk mendengarkan lagu, karena di sini di sekolah ini dibiasakan setiap pagi itu
mendengarkan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib atau Mars SMA Negeri 1 STM Hilir. Dilanjutkan dengan berdoa, literasi dan numerasi. Kenapa dilakukan literasi dan numerasi? Awalnya hanya literasi aja, tetapi karena rapot pendidikan numerasinya kita rendah, ditambahi numerasi. Jadi anak-anak sekolah itu dididik kembali untuk tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, terus membaca soal cerita. Terus kita melihat si anak ini bagaimana cara mereka berpakaian. Kita ingin membangun karakter, Pak, sebenarnya di sini. Setelah itu tugas saya ya ini mengamati dari pagi sampai pulang sekolah. Jam 5.15 pulang, saya jam setengah 6 lah nyampe. Baru meninggalkan sekolah ini. Begitu, Pak. Nah, dari penjelasan ini, Bu Cindy bisa mendengarkan suara-suara hati Ibu ini? Bisa? Enggak. Kenapa? Sedih kayaknya. Berarti dari cerita Ibu berdua ini di sekolah ini 1 harian lah ya? Iya. 1 Kurang lebih harian. kayak gitulah, Pak. Nah, bagaimana membagi waktu Bu antara sekolah ini dengan di rumah? Kan ibaratnya ibu-ibu kan dah pada nikah ini. Ibu udah nikah? Kalau di sini kayaknya belum. Saya udah nikah, Pak. Masih 1 kali. Oh, belum 2 kali ya? Jangan sampai. Nah, mengatur waktu ini kan agak sulit juga, apalagi 1 harian ya, jam 7 lah. Jam 7 ataupun tengah 8 kita udah ada di sekolah ini, pulangnya pun sampai tengah 6. Jadi waktu untuk kedekatan di rumah pun kan agak kurang. Bagaimana mengatur waktunya, Bu? Saya atau Ibu? Saya. Yang paling banyak anak dulu ya, Bu. Oh, ini ya ini. Itu yang paling repot. Iya. Nanti panjang. Gak apa-apa. Gimana ya? Pastilah waktu dengan anak-anak itu otomatis berkurang ya. Tetapi saya memiliki istilah quality time. Meskipun waktunya sedikit, tapi bermakna saya buat. Saya pulang sekolah itu karena kebetulan suami saya mau mengalah. Kami cari rumah yang dekat dengan tempat kerja istrinya. Saya pulang tuh nyampe jam 6 kurang di rumah, masih sempat lah kadang masih sempat mandikan anak, kadang nggak lagi. Udah bersih-bersih. Enggak, udah bersih-bersih dibuat gitu sama adik saya. Jam 7 nanti suami pulang, itu biasanya kami ini di rumah ini ada meja segede ini, Pak. Lebih gede dari sini. Di situ kami melakukan aktivitas selama 2 jam, itu memang benar-benar quality time. Anak dimulai dari makan malam bersama, cerita-cerita, terus anak ngerjakan PR sampai nanti antara jam 9 dan jam 10 barulah kita ke kamar tidur. Ya gitulah sih, begitu juga tiap harinya ya begitu, Pak. Waktunya singkat ya, Bu ya. Iya. Anak-anak nggak komplain tuh apa gitu, Bu? Nah, anak-anak itu mungkin karena terbiasa ditinggal dari bayi. Dan saya juga bingung kadang, Pak, melihat ini anak-anak saya yang salah atau anak-anak orang yang kayak mana, kok saya pergi anak saya nggak ada yang nangis gitu kan. Nggak kayak orang ya. Kadang miris juga loh, mama pergi ya, iya dada. Tapi gitu misalnya, Kok nggak dinangisi gitu? Tapi kalau misalnya adik saya yang pergi gitu kan, entah mau kemana, mereka nangis tuh bertiga. Aduh, ini mamanya siapa? Tapi memang, Pak, mungkin saya mikirnya gini lah, sisi positifnya dari kecil kita sudah mengajari mereka mandiri. Gitu sih kan, nggak selamanya anak sama kita. Mereka juga akan mengejar cita-cita mereka, lepas dari kita ya. Mereka juga nantinya akan juga berkeluarga. Jadi ya kita bangun quality time aja dengan keluarga. Walaupun waktu dengan singkat, kita usahakan dengan baik ya. Iya. Nah, Mem Vina ini jaraknya ke sekolah kan jauh. Iya. Udah jauh. Pagi-pagi datang sini. Ibu jam berapa berangkat dari sekolah sampai sini? Kita masih tidur aja. Kita masih tidur. Berhubung Pak suami saya kan agak-agak pembalap gitu ya. Tapi nggak pembalap liar ya, Bu. Saudaraan sama Rossi ya, Bu ya? Iya. Valentina Rossi gitu, Pak. Ya, kita masih bisa lah berangkat dari rumah sekitar jam 6:30. Ya, kalau itu nanti sampai di sini jam 7:30 kurang. Dulu pernah sih, Pak, berangkat jam 6. Sampai sini 6:30 belum ada orang. Terus Jadi- bangunnya susah. Jadi Bu mengatur waktu dengan keluarga bagaimana, Bu?
Ya sebenarnya balik nggak balik juga sih sama Bu Dewi gitu kan. Ya kita buat aja quality time kita walaupun sedikit tadi gitu. Misalkan memang saya pulang lebih awal dari Bu Dewi. Sama, nyampe rumahnya juga sama kok. Ya kebetulan karena saya jauh. Sampai rumahnya imbang-imbang juga 11-12. Gara-gara Rosi tadi ya. Ah, gara-gara Rosi tadi kan Kak. Makanya dia duluan pulang, yang nyampe rumah aku duluan. Kalau itu iya kalau itu ya. Nah, kalau saya pulang itu sampai rumah, terkadang anak udah mandi, terkadang belum. Nah, kalau lagi belum berarti lagi datang mengke-mengkenya. Ya udah, mau nggak mau, ya harus kita mandikan walaupun kita capek, lelah apa segala macam. Ya saya tetap saya mandikan, carikan baju mah. Padahal udah bisa loh cari baju sendiri. Tetap ya carikan baju mah, ya udah cariin. Makan nanti kadang-kala kalau lagi datang mengkenya, sulang lah. Ya udah yang besar sama yang kecil disulang dua-dua. Ya siap berkorban lah karena kita juga udah sia-siakan waktu mereka kan. Seharusnya kan mereka tuh jadi tanggung jawab kita gitu full. Nah sebagai seorang ibu gitu. Tapi karena tuntutan karir kita tadi, kerjaan kita tadi, nah mereka kehilangan momen-momen itu. Jadi si ibu tadi ya mau nggak mau harus sadar diri aja gitu, momen anak tadi udah kita buang gitu, tinggal sekian. Masa yang sekian juga nggak mau kita relain gitu walaupun kita capek letih. Ya seperti Bu Dewi bilang kalau mereka itu gabungnya di meja gitu. Kalau saya sih enggak, kalau udah nanti kita sholat maghrib, kemudian makan malam, selesai itu tuh biasa kami di kamar. Saya sama anak-anak di kamar. Nanti cari film kartun di handphone. Ya udah nonton gitu. Nanti sampai jam 9 ingatin anak sholat Isya, habis itu tidur. Ya udah kebetulan kan tidur di kamar sama saya. Yang cowok kadang-kadang tidur sama neneknya. Tapi tetap itu kalau jadwalnya tidur, saya ngawanin yang cewek, bapaknya ngawanin yang cowok. Ya. Jadi saya dengan suami itu memang dari dulu-dulunya selalu berbagi gitu. Jadi kalau anak perempuan itu tugas saya. Kalau anak laki-laki Saya kira tugas berbagi istri enggak? Iya. Berbagi kerjaan. Berarti kita di sini ibaratnya sudah memilih karir kita ini, ya risikonya harus begini, Iya, harus betul. siap ya Bu ya. Harus siap dengan apapun yang kita hadapin lah. Suami kita pun Pak, ketika saya berkarir ini sebelum saya menikah saya udah berkarir. Iya. Bu Vina juga. Sama. Jadi kan Pak, saya pernah membaca pepatah itu. Tebu di kedua ujung itu nggak ada yang sama. Pasti ada yang manis, ada yang hambar. Nah, kalau kita mau pilih istri yang berkarir, jangan harus siap, jangan paksa mereka harus beres di rumah, beres 24 jam standby. Harus ngerti juga dengan keadaannya. harus mengerti juga dengan keadaan, harus mendukung juga, nggak hanya ngerti loh Pak, kita juga butuh dukungan. Ya minimal mendengarkan keluh kesah kita, gitu loh Pak. Terus bertukar pendapat, cerita. Ya sama juga dengan ibaratnya gini, kalaulah suami tadi tidak punya pengertian yang baik, kami nggak akan bisa pegang jabatan. Iya. Ujung-ujungnya yang ada rumah tangga kami hancur. Karena di situ kan ketika kita pegang satu jabatan, kita harus siap itu. Gimana konsekuensi jabatan itu di dalam satu instansi itu kan. Nah kalau suami nggak mengerti, saya rasa tiap hari begaduh Pak. Kok pulang lama? Dia nggak tahu kalau si istri itu wakil kepala sekolah, tugasnya itu lebih dari guru. Nah kalau guru dia tengok guru siap ngajar boleh pulang. Ya, pulang. Nah sementara wakil kepala sekolah itu kan nggak seperti itu. Ada tugas-tugas dia yang lain di luar guru tadi. Bahkan kadang kayak ibu ya, kita sering buka laptop, saya sering megang handphone. Karena kan kita kan sekarang komunikasi pakai handphone ya, kasih pengumuman apa segala macam. Di rumah pun kadang kita masih kita kerja gitu. Nah, untung suami masing-masing ngerti ya Bu ya. Dia biar kalau misalnya kita kerja, saya lagi repot Pak, udah diambil, ketiga anaknya diambil. Iya. Jangan ganggu mama, mama kerja. Dikasih pengertian sama anak ya Bu ya. Suami ngerti Pak gitu. Jadi iya, dia jangan ganggu mama. Gitu. Atau dia suruh udah main sana dulu. Mama masih ada kerja, nanti kalau siap mama kerja baru sama mama. Gitu. Itu memang dari risiko yang mereka pilih, Iya. memilih kami. Kan ya. Tadi kita udah ngomong serius Bu. Nah, ada hidangan ini Bu. Nah, hidangan ini dari disponsori kewirausahaan yang ada di sekolah ini. Jadi siapa pengurusnya Pak? Saya kenal loh Pak, Jan Milson Ginting. Bapak Jangan kenal? Ginting juga itu Bapak pengurus kenal? Ustaz. Kenal. Sekarang udah diurus sama Ibu Epa. Oh, Kemarin juga pernah podcast di sini. tapi pernah
Tapi kan masih ada nama Jan Milson Ginting di KWU itu kan. Masih ada. Tapi kalau semua dipegangkan Bu capek juga. Nah, Saya minum ya Pak. silakan Bu, silakan. Ambil. Saya juga haus. Minum sama-sama kita. Kan nggak perlu bersulang Bu. Nah, di balik kerja Ibu yang sibuk, ya kan pastilah ada mendapat arahan dari atasan ataupun Ibu kepala sekolah ya. Nah, menurut Ibu aturan dari kepala sekolah itu seperti apa? Apakah mendukung, memberikan motivasi yang baik atau seperti apa? Kalau saya ya Pak, Mm-mm. ya yang namanya kita kerja itu sesekali kena marah biasa, Hmm. ya kan Pak? Karena ketika kita kena marah itu atau kita ditegur itu, itu kan secara nggak langsung nyadarkin, oh aku salah gitu. Nah dari kesalahan itu kita akan belajar gimana caranya supaya jangan buat kesalahan yang sama. Jadi motivasi lah Bu ya. Jadi apapun yang kita dapat dari atasan itu ya benar-benar memotivasi diri supaya kedepannya jangan seperti itu, supaya kita bisa melakukan yang terbaik, supaya kita bisa kasih kita bisa kasih ini loh kerjaan aku Bu, ini loh yang terbaik yang aku buat untuk SMA ini. Nah seperti itulah kira-kira kalau saya gitu. Nah, Bu Sama Dewi, sih, sama ya. nggak jauh beda. Bahkan saya pernah baca itu Pak di kitab suci ya. Pemimpin itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Berarti kan pemimpin saya sekarang ini memang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita harus menghormati, terus mendengarkan apa arahan-arahan beliau. Ya kalau kena marah ya Pak, wajar. Saya juga sering marahi anak saya, supaya bagaimana anak saya itu Bagus deh. bagus. Sedangkan waktu ngajar pun kita kan sering juga marahin siswa Bu. Iya. Jadi saya Pak, kalau Bapak tanya Mm-mm. dengan teman-teman saya dulu waktu masih di sekolah lama, beda sekali kedisiplinan saya dengan yang sekarang. Makanya mungkin kalau misalnya teman-teman saya melihat segala aktivitas saya sekarang di sekolah baru, mereka mungkin kaget, Bu Dewi bisa kayak gini ya, gitu pasti. Ya, kenapa saya bisa begitu? Memang karena dididik secara tidak langsung oleh pimpinan. Meskipun dia marah kadang, dia ibu harus begini gitu kan. Kita dibentuk sama dia karakter kita ke arah yang lebih bagus. Nah, mungkin kadang ada beberapa yang nggak sadar itu, yang nggak disadari sama teman-teman yang lain. Tapi apa ya, terbentuk sih saya ngakui saya terbentuk karakter saya, karakter kedisiplinan saya, karakter tanggung jawab saya. Dulu waktu saya masih di tempat yang lama, suami saya sering merepeti loh Pak, marah. Dia bilang gini, memanglah kalian PNS ini santai. Sekarang udah nggak pernah lagi. Nggak bisa santai ya? Nggak kedengaran lagi omongan kayak gitu. Kayak dia lihat saya pagi memang nggak lagi gitu. Apalagi tugas-tugas guru di sekolah ini selain ngajar harus kreatif juga ya. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Kita ini jadi pusat perhatian. Gak hanya sekolahnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya, siswanya juga. Diperhatikan terus ini. Perhatikan terus. Nah, tanggung jawab ataupun ibaratnya jabatan udah diberikan ibu kepala sekolah. Contohnya aja seperti saya menjadi guru, berarti saya juga harus menjalankan program kerja saya seperti menjadi guru. Berarti waktu saya mengajar, ibu kepala sekolah kan memberikan arahan-arahan apa segala macam. Walaupun ibu itu kadang-kadang yang diberi ibu nggak semua dikerjakan, pada saat nggak semua dikerjakan ada ibaratnya marah apa segala macam, wajar. Karena apa? Karena saya nggak mengerjakan, kan gitu. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, kalau kita kerjakan ya nggak akan pernah kena marah. Tapi walaupun marah, yang penting kita kan termotivasi, diajari secara tidak langsung kayak dibilang Bu Dewi menjadi. Nah, jika kita melihat, kita pun nanti kurasa kalau kita melihat kita sebagai pemimpin, pasti juga mengalami seperti itu. Kita ingin bagus yang kita pegang ini. Apalagi kalau saya kan ngurusi anak-anak di OSIS, salah tegur, marahi. Ya. Kalau nggak dimarahi, kapan mereka dewasa? Iya. Kan gitu. Terus kan kita merasa kadang, ibu ini kok kita aja gitu kan. Tapi memang Bapak
pernah nggak mengalami di kelas itu terus yang Bapak suruh? Pernah? Nah gitu, mungkin ibu ini yang bisa saya gerakkan, makanya ya kita Itu lagi, juga orangnya. kita lagi saya makin kesini makin berpikir begitu. Terus kalau ibu tuh nggak nyuruh Bapak megang podcast, kan saya nggak tahu ternyata Bapak ahli dalam bidang podcast. Yang penting belajar. Ini kan digali bakat loh Pak. Saya di sekolah ini bakat saya yang tergali tuh jadi pembawa acara. Oh iya ya. Ibu kan setiap ada acara di sekolah MC ya. Jadi ada jargon saya bersama saya Dewi Nababan, MC Anda satu hari ini. Kalau Mempina dia penggerak di bidang bahasa Inggris juga setiap hari Jumat. Iya Pak. Ya tapi memang kalau cerita klub Inggris kita itu yang tiap hari Jumat itu memang sedikit banyaknya ada apa ya kita bilang, ada manfaatnya. Karena gini loh Pak, kalau nggak dari kegiatan seperti itu kita menggali mereka ini, nah mereka itu nggak akan pernah termotivasi untuk coba gimana. Ternyata ketika mereka coba, oh ternyata bahasa Inggris mereka itu lumayan gitu. Selama ini di kelas diam, yang menonjol hanya itu saja gitu. Oh ternyata yang nggak menonjol ini ketika harus tampil ke depan, oh dia bisa rupanya kan seperti itu Pak. Jadi tergali dia. Gitu. Terus selanjutnya Bu Cindy, tahu nggak ibu-ibu yang berdua ini? Ibu-ibu yang berdua ini juga sebagai penggerak di bidang proyek loh. Jadi kalau segala proyek yang ada di sekolah ini, mereka lah penggeraknya. Bisa diceritakan Bu, bagaimana membuat proyek-proyek? Apalagi kan kita udah Merdeka Belajar, selain Merdeka Belajar, sekolah penggerak lagi. Sekolah penggerak ada lagi namanya program apa namanya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa dijelaskan Bu? Jadi ini kan kita sekolah penggerak Pak. Nah, sekolah penggerak itu kita menggunakan dulu sih namanya kurikulum sekolah penggerak ya Bu Vina ya. Tapi pada tahun kedua udah diganti jadi kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu ada jam untuk tatap muka, ada jam untuk proyek penguatan profil Pancasila. Sebenarnya yang ditekankan di sini sih bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa dimiliki oleh si anak didik melalui proyek-proyek yang dihasilkan. Awalnya susah ya Bu Vin ya? Sangat susah. Karena baru kita juga belajar dan kita harus mengajari. Ya kan? Yang susah itu Pak, karena kan proyek ini bukan proyek mata pelajaran, tapi proyek kolaborasi mata pelajaran. Nah, untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu proyek yang dia benar-benar dapat menanamkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, susah banget itu untuk di awal, karena kita masing-masing bawa ego, jadi bahasa Inggris apanya, matematika apanya, bukan di subjek mata pelajarannya sebenarnya yang harus kita gali tadi kan, tapi karena orang berbicara project, loh ya kalau ini project bahasa Inggris apanya di projectnya, matematika apanya gitu, padahal orang nggak nyadar kalau ini kan kolaborasi bukan membawa masing-masing mata pelajarannya. Itu dia kadang yang repot banget ketika mau nentuin. Dia menentukan tema, menentukan apa yang mau dilaksanakan, apa produknya. Tapi karena ini sudah tahun kedua kita ya Bu ya, dan ya kita mulai cekatan lah dalam hal ini. Jadi kan Bu, Ibu udah menggerakkan. Yang menggerakkan bukan kami loh Pak. Ibu kepala sekolah lagi. Bagus. Karena Ibu kepala sekolah kita juga kepala sekolah penggerak ya. Iya, karena dia loh Pak, makanya sekolahnya sekolah penggerak. Kalau dia itu pindah ke sekolah mana gitu ya, dibawanya sekolah penggerak itu dibawa. Di sini nggak jadi penggerak lagi. Di sini nggak jadi penggerak lagi. Berarti kita biasa-biasa lagi, nggak bergerak lagi. Iya. Enggak, kita harus bergerak. Ibu tuh udah bilang, saya sudah ngajari kalian. Ketika saya nanti nggak di sini lagi, ini sekolah harus seperti yang tetap bergerak lah ya. Yang sudah dibuatnya, kalau bisa lebih bagus lagi. Nah, hasil ini kan udah ada ibaratnya proyek kita udah tahun ya. Nah, hasilnya ini jika melihat perbandingannya ini berhasil atau bagaimana Bu? Proyek terhadap si anak. Kalau dari sudut pandang saya selama ini, mulai dari kita kelas 10 kemarin kita coba, itu ada Pak, ada hasil yang bisa ditemukan dari dalam diri anak-anak. Contohnya Pak, misal ketika kita di
tahun pertama sekolah ini sekolah penggerak. Itu di proyek pertama itu anak-anak diajari membuat karya tulis mini. Nah, ketika ini proyek di tahun kedua ini, saya lihat di anak kelas 11 itu mereka tuh tidak perlu lagi pengarahan dari kita untuk membuat apa? Membuat sebuah karya tulis. Jadi mereka sudah tahu arahnya karya tulis itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian tanggung jawab mereka itu makin bagus. Makin bagus tanggung jawab mereka itu ke depan ini gitu. Apalagi anak kelas 11 ya Pak, karena di kelas 10 udah digembleng nih. Jadi yang profil-profil Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan timbul dalam diri mereka itu, saya tidak bisa bilang 100% ada ya Pak ya. Tapi kalau saya bilang 75% dari nilai-nilai Pancasila itu memang ada, sudah ada Pak dalam diri mereka. Mulai dari mereka, beberapa dari mereka mandiri, bernalar kritis, yang bergotong royongnya. Apalagi ya yang paling utama beriman dan bertakwa itu ya jelas-jelas Pak sudah tertanam dalam diri mereka. Sehingga anak kelas 11 itu kita tidak sulit lagi sebenarnya mengarahkannya. Tapi kalau anak kelas 10 karena mereka baru tahu seperti ini gitu kan, di sekolah penggerak baru masuk dan ada kegiatan project yang harus mereka ikutin. Project itu seperti ini. Nah, kalau mereka ya masih dalam proses belajar untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tadi dalam diri mereka. Walaupun sebenarnya basic ya Pak, basic namanya kita manusia, dalam diri kita tuh sudah adanya sebenarnya. Cuman kan selama ini tidak apa ya kita bilang? Tidak tergali, tidak. Jadi dengan kegiatan ini kan itu tergali gitu. Jadi dari anak yang penakut sebenarnya dia tahu, tapi dia takut untuk mengungkapkan. Dengan kegiatan ini terkuak, oh ternyata ini anak paten ya, ini anak gitu. Dari situ nampak gitu. Dia pun belajar dari situ, belajar untuk jadi lebih baik lagi merubah diri dia. Kira-kira seperti itu sih Pak. Iya, dan kita kaget loh Pak, ternyata anak-anak SMA Negeri 1 STM Hilir memiliki bakat-bakat terpendam. Banyak bakat-bakat yang kita bisa lihat. Di tahun pertama sekolah penggerak banyak kegiatan ekskul ya yang kita buat ya. Lomba tari, lomba pidato bahasa Inggris, lomba bercerita, lomba apa Bu yang agama Islam itu? Lomba nasyid. Iya, pidato juga kan. Dan tergali Pak, orang-orang baru gitu yang selama ini tertutupi. Dia nggak nampak karena mungkin dia malas, maksudnya bukan malas, takut untuk nggak ada jalannya gitu ya. Ini, untuk berkreasi agak-agak takut. Ini ini kelihatan bibit-bibit ya. Anak-anak STM Hilir banyak bakat-bakatnya. Apalagi bakat mengedit video, Pak. Itu jago-jago. Film ya. Itu proyek berapa tuh yang membuat video, Bu? Proyek kami kedua ada. Membuat video ya. Jago-jago, Pak. Saya aja mungkin kalah. Cara mereka mengedit-editnya itu bikin lagu apa segala macam, lucu-lucu animasinya. Jago-jago mereka. Melukis ya Bu yang ditempel-tempelkan. Iya, ditempel di kelas. Oh, yang proyek yang baru ini ya ditempel kelas-kelas ya. Iya. Apa hasil dari proyek 1 kelas 11 terkait sama bullying kan. Cantik-cantik juga ya. Luar biasa Pak. Saya aja kalau suruh gambar kayak gitu saya rasa saya belum tentu bisa nih. Nah, ini bibit-bibit yang memang diharapkan digali dari sekolah penggerak. Baru kita paham berarti ini yang diminta oleh pemerintah gitu. Selama ini kan kita fokus ke kognitif. Kita nggak melihat perkembangan mereka di bidang yang lain. Itu sih Pak. Nah, kita tadi udah panjang lebar bicara project ya. Nah, hasil project ini diapakan ini Bu? Ditampilkan atau diapakan ini? Bu Dewi? Ini yang paling sedikit anak atau yang paling banyak anak di ini? Ulang lagi ya. Kok anak lagi lah yang kena ya. Jadi Pak, kita punya program Pak di akhir semester kedua. Itu hasil project itu akan dipamerkan dalam pameran project. Jadi kita waktu tahun pertama sekolah penggerak sudah ada ya. Kita pamerkan hasil-hasil proyek kita, disaksikan oleh pelatih ahli kita ya, kemarin masih Pak Hairul ya. Kalau dulu namanya pelatih ahli, kok sekarang Pak fasilitator sekolah penggerak. Ya dulu pelatih ahli kita langsung melihat hasilnya ya. Pak Hairul itu. Nah,
Dan dari Pak Hairul kita kemarin banyak belajar juga Pak. Jadi kan kita malah berpikir ini kita mau pamerkan hasil proyek. Tiba-tiba dia nanyain siswa, ini aroma apa kata gitu kan. Wis bikin gitu jantungan. Ada apa ini? Aduh. Untungnya siswa bisa jawab. Nah itulah Pak enaknya siswa sendiri yang ngerjakan proyeknya. Jadi Tahu dia ya. Tahu dia cara buatnya gitu kan. Terus ini, nah aku yang paling kemarin bikin aku jantungan kan ini kami kan bikin virgin coconut oil, VCO. Jadi kan gimana cara buatnya gini. Tiba-tiba bapak itu nanya gini, kalian tahu nggak ini gunanya apa katanya? Mampus pikir tuh. Tahu nggak ya? Ada nggak kemarin yang aku terangkan kan gitu kan? Ternyata anak-anak tahu gitu lah kan. Untuk begini Pak, begini. Oh iya gitu. Dan dalam hati, iya memang pas ini ketika si anak-anak kerja sendiri, mereka tahu cara buatnya dan tahu juga manfaatnya apa. Disitulah mereka diajari mandiri. Digali bakat mereka, pengetahuan mereka digali. Jadi pasti ketika mereka buat VCO pasti mereka penasaran ini tuh apa sih, ya gitu kan. Itulah tadi itu Pak. Kalau kita kaitkan ke profil pelajar Pancasila, nah itulah dia bernalar kritisnya. Jadi mereka itu ketika membuat, mereka cari tahu itu apa ini ya? Kan, gitu. Ini kalau dibuat tuh apa gunanya? Nah itu dia. Jadi secara nggak langsung kita tuh mancing mereka itu untuk mengeluarkan rasa ingin tahu dia tuh kuat gitu, sehingga mereka tuh terus berpikir kenapa ya dibuat? Untuk apa ya? Apa gunanya ini? Nah dari hasil pameran tadi, ketika ditanya mereka bisa. Berarti kan konsep nilai Pancasila bernalar kritisnya tadi udah dapat di situ, udah tertanam dalam diri mereka. Supaya apa? Supaya dalam diri mereka itu harus ada rasa ingin tahu, terus ingin tahu. Jadi mereka terus menggali. Jadi anak-anak pun dia pengen tahunya tinggi, pengetahuannya bertambah, dan nggak hanya di bidang mata pelajaran atau yang dibilang yang di luar. Dan mungkin bermanfaat juga nanti ketika mereka tamat sekolah. Bahkan mungkin sekarang mereka mau buat VCO atau mau buat baterai basah, buat lilin aromaterapi, apalagi pokoknya yang digali di proyek mereka bisa kembangkan sendiri. Ini sekarang proyek kedua untuk kelas 11 saya rasa menarik loh Pak, karena mereka mempelajari budaya Karo ya. Iya, budaya Karo. Kami, saya juga mempelajari, ibunya juga mempelajari budaya Karo. Nanti, hasil dari proyek itu si anak akan dilatih untuk membuat tudung sendiri. Karena kan Pak kita nih kan di STM Hilir ini, mayoritas kalak Karo, orang ya Karo, kan. Nah, dimana kalau pesta itu kalau tudung, misalnya yang keluarga intinya itu harus pakai tudung. Sementara kalau buat tudung itu di salon itu kena 30 sampai 50 ribu. Hanya tudung aja, padahal kain dari yang punya. Dari yang pingin dipasangin. Jadi ide ini kemarin itu dari guru atau dari anak-anak ya, Bu? Itu sih dari tim projectnya. Tim projectnya itu kita berpikir. Kemudian setelah kita dapat idenya, termasuk saya salah satu tim projectnya, kita dapat idenya, kita sampaikan ke anak-anak. Nah, anak-anak welcome gitu. Ya Bu, tahu Bu, kalau buat tudung Bu di luar harganya 30 loh Bu. Cocok Bu, kami diajarin buat tudung. Nah, jadi karena udah nyambung nih antara tim project sama siswa, nah kita jalanin deh gitu. Buat tudung ya? Iya. Nah, iya, dan memang ini belum ya, nanti hasilnya belum, kita ini masih terima di bulan 5. Di bulan 5 ya. Tapi ya dari sekarang ini kan kita masih mempelajari budaya Karo ya. Ya sedikit banyaknya jadi kita paham. Kebetulan pernah juga saya belajar tentang budaya-budaya ini. Kebetulan saya kan antropologi juga. Nah ternyata kalau dipikir-pikir budaya ini digabungkan dengan pelajaran yang dimiliki siswa ataupun lokalnya. Kearifan lokalnya ini bisa dijadikan ide bisnis kayak tadi tudung. Terus kayak KWU tadi kemarin itu kan ada bintang tamu KWU juga. Orang itu juga bercerita tentang orang Karo ini loh butuh makanan orang Karo ini biasanya apa Bu Sin? Cimpa. Nah, cimpa ini kan kok saya lebih tahu daripada Bapak.
Saya kan lama tinggal di daerah Batak sana. Nah, kita lanjut lagi ya. Cimpa ini ternyata salah ada acara karo masuk di rumah. Mau nikah pun, sesudah nikah pun ternyata ini dibawa-bawa. Iya, nggak boleh ketinggalan. Tudung ini kemarin juga saya melihat di salon, ternyata buat tudung masukkan koran ini, masukkan ini. Berapa? 30.000. 30.000. Kain kan sendiri. Baru siap ini dia tinggal bentuk-bentuk. Hanya ukur besar berapa diameter kepala ya, Pak? Ya, diameter kepala cuma cucuk jadi. Udah 30.000. Apalagi anak-anak kita kan nggak mungkin nggak lebih kreatif, masih muda. Iya. Pemikirannya juga lebih aktif lagi kan? Iya, mereka kreatif loh, Pak. Berarti sudah ibaratnya mereka sudah memiliki rasa kepercayaan untuk membangun jiwa bisnis lah, Ibu ya. Iya. Itu yang diharapkan ya. Setidaknya kalau mereka tidak membangun bisnis dari rumah sendiri, Mereka udah punya ini. ya kan nanti misalnya nih saya mak sini aku buatkan tudung tuh. Kalau untuk ke salon 30.000, saya 10.000 aja. Panggil kawan-kawan mamak lagi gitu. Masuk lagi kawan-kawan mamaknya. apalagi sekolah kita bikin tarian. Sini aku aja yang bikin tudung kan. Kan masuk. Itu sih. Nah, kayak gini sebenarnya memang pas yang harus dikembangkan. Jadi kita nggak mengharapkan tamat SMA anak kita kuliah. SMA kuliah. Jadi dengan adanya sekolah penggerak, kita disuruh mengembangkan bakat siswa sesuai dengan bakatnya masing-masing lah. Kayak kita kan ngajar juga kan, kayak saya ngajar sosiologi. Saya masuk ke kelas IPS misalnya, saya ngajarkan sosiologi. Apa mungkin dari orang itu ada menjadi sarjana sosiologi? Kan nggak mungkin, Bu. Makanya kita nggak boleh terlalu, kau harus tahu sosiologi, harus gini-gini. Nah, makanya untuk mengimbangi itu di bidang sosiologi kita kaitkan dengan kebutuhan ataupun keadaan hidup mereka, kita gabungkan apa yang bermanfaat dalam sosiologi, hanya itu aja kita ajarkan. Jadi tidak memfokuskan. Itulah yang diminta kurikulum merdeka, Pak. Jadi nggak terlalu monoton kan, nggak bosan apa segala macam. Iya. Jadi Pak, saya ada ikut satu pelatihan begitu. Jadi di kurikulum merdeka itu kita tuh pakai pendekatan STEAM namanya. STEAM itu Pak gabungan itu Pak. Ada science, teknologi, mathematics. Jadi di situ ada gabungan-gabungan. Jadi kita tuh walaupun kita sosiologi kita bilang, kita nggak bisa berdiri sosiologi doang. Nah, kita coba kaitkan dengan pelajaran yang lainnya. Terus kemudian itu kita kaitkan dengan kehidupan dia. Jadi ketika kita kasih contoh pun atau apa, kita coba kaitkan dengan kehidupan dia. Jadi ketika kita kaitkan dengan kehidupan dia, kebiasaan dia, jadi yang namanya bernalar kritis itu udah nyambung sama dia karena oh iya, ada yang pernah dia lihat di lingkungannya atau pernah dia langsung alami sendiri. Jadi ketika pancingan untuk bernalar kritis itu langsung dapat di situ kalau udah kaitan sama kehidupan dia. Dan Bapak merasa nggak materi Bapak dikurangi di kurikulum merdeka? Merasa juga. Ibu dipersempit. Dan iya, kemarin tuh biologi tuh semuanya dipelajari dari A sampai Z. Kadang kita mikir ini kita harus kejar-kejaran nih dengan waktu menghabiskan bab. Nah, sekarang di kurikulum merdeka biologi cuma 3 bab aja untuk kelas 10. Jadi kita lambat kita hubungkan dengan dunia kehidupan mereka. Mungkin kalau memang mau pingin lebih dalam lagi ya si anak-anak kita tinggal suruh ngambil jurusan biologi. Selama ini enggak, selama ini di kurikulum sebelumnya dalam pembahasannya. Galis dalam-dalamnya. Galis dalam-dalamnya. Bahkan kadang gurunya pusing ini. Kalau misalnya ketiban kelas 10, 11, 12, aduh. Payah kali. Banyak materinya. Tapi di kurikulum merdeka materinya dipersempit. Malah lebih gimana supaya si anak itu mengaitkan materi dengan kehidupannya. Begitu sih, Pak. Nah, pertanyaan penutup ini, Bu. Nah, biasanya udah panjang lebar kita bercerita ini itu, tapi kita kan juga perlu menyampaikan pesan kepada teman guru, ya, bahkan sampai ke murid juga, ya, bahwa mengenai pembelajaran di sekolah ini harusnya seperti apa, kita sebagai guru harusnya seperti apa. Dari tadi kan kita udah banyak bercerita tentang pengalaman. Nah, ini bisa nggak disampaikan pesannya kepada murid, kepada guru, bisa juga. Ya, untuk menutup podcast kita pada hari ini, pesan saya yang pertama kepada rekan-rekan guru, apalagi teman-teman guru saya di sini masih muda-muda, masih sama seperti saya.
perasaan ibu muda. Kalau yang lainnya memang ibu-ibu muda, saya perasaan ibu muda. Tetap semangat. Kita sudah memilih menjadi wanita karir. Kita pertanggungjawabkan pilihan kita itu. Kita pasti bisa. Kita wanita cerdas, pasti mampu membagi waktu antara rumah dengan pekerjaan. Pasti bisa itu. Tetap semangat, tetap bekerja keras, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita mengatur semuanya. Untuk anak didik saya, adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 STM Hilir, tetap semangat dalam belajar, semangat dalam meraih cita-cita, semangat dalam meraih impian. Satu hal yang saya sering katakan kepada siswa-siswa, banyak orang-orang yang pintar yang saya temukan itu nggak jadi apa-apa. Tetapi banyak orang-orang yang baik, meskipun dia tidak pintar, dia jadi orang. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah hormat kepada guru, kepada orang tua, menyerahkan diri kepada Tuhan, kesuksesan akan ada padamu. Semangat! Ngeri ya? Oke, semangat. Ngeri ya? Ngeri kali. Tapi mantap kali juga. Nah, dari Memvina. Kalau dari saya sih, yang terutama ya, yang untuk rekan-rekan sekalian, kita itu harus sadar, kita itu di sini siapa gitu ya. Satu hal kita pendidik, di satu sisi kita bawahan. Nah, ketika kita menjadi seorang guru itu, kita harus benar-benar siap untuk menjadi seorang guru, digugu dan ditiru gitu. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan, ya kita mari sama-sama. Yang pertama, tunjukkan dulu loyalitas kita. Kerja dimanapun kita, ketika loyalitas itu tidak ada, maka nggak akan ada kita dapat apapun kan gitu. Nah, tapi ketika loyalitas kita itu sudah bagus, maka apapun yang mau kita raih pasti dapat. Nah, saya juga bukan seperti Bu Dewi ya. Saya juga bukan pertama sekolah ini berdiri saya di sini, enggak. Saya pun sama. Saya pindahan dari satu SMA yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Saya di sini pun tahun 2019 bulan 4. Nah, saya juga sama seperti Bu Dewi. Baru datang tiba-tiba kita dapat amanah ya, amanah lah namanya kita bilang. Kenapa? Karena saya di sekolah lama saya sudah digembleng untuk tahu gimana jadi yang namanya bawahan. Nah, loyalitas utama, kesiapan untuk mengerjakan apapun. Jadi saya harap teman-teman di sini, walaupun kita dapat yang namanya teguran, itu wajar. Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan gara-gara teguran langsung kita mundur. Tapi dengan teguran itu coba gembleng diri kita untuk jadi lebih bagus lagi, lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Nah, untuk siswa saya selalu berpesan sama siswa, jangan pernah putus harapan. Karena kita susah, kita nggak bisa kuliah. Jangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa sudah digembleng untuk punya keterampilan. Jadi di sini kamu itu bukan siswa yang hanya punya pengetahuan, enggak, tapi kamu punya keterampilan. Maka silahkan gunakan keterampilan dan pengetahuan kamu itu dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah putus asa. Tuhan itu nggak pernah tidur loh, selalu lihat kita. Dan usaha tidak pernah membohongi hasil. Tidak ada usaha yang sia-sia. Oh ya, tidak ada itu. Tidak ada usaha yang sia-sia. Usaha saya aja dulu mau jadi PNS, sampai ke negeri orang, kampung orang saya datangin. Jauh-jauh saya datangin. Iya. Tapi Tuhan tuh nggak pernah salah ngasih yang namanya rezeki. Jadi nggak usah takut rezeki hilang, rezeki ketukar, nggak ada. Jalanin sesuai dengan kemampuan. Jangan pernah nengok rezeki orang ya. Iya. Jangan pernah nengok rezeki orang ya. Intinya jangan lihat ke atas, selalu lihat ke bawah. Iya. Tapi awas ya Pak, lihat ke bawah aja nanti apa bawa nabrak pula. Sengklek pula lagi. Dan satu lagi Pak, jangan pernah lupa bersyukur. Iya. Itu yang kadang Itu kuncinya. kita nggak dapat. Maksudnya sering kita lupakan. Kita lupa bersyukur. Jadi berkahnya nggak dapat ya Bu ya. Iya. Kita selalu mengeluh.
Ini kayak bilang Bu Vina, harus sering lihat ke bawah. Apalagi kalau sering-sering nengok rezeki orang, kenapa lah kayak gini kan. Udah bahaya itu, Pak. Banding-bandingkan sama orang, terakhirnya kita yang tertekan Makanya batin harus- sendiri. Harus lihat ke bawah gitu. Pak. Jadi dengan melihat ke bawah, aduh syukurlah. Ini saya ini capek nih Pak tiap hari. Terus saya lihat dari pagi sampai sore. Malam-malam saya pernah tuh pulang dengan suami jam 10 malam masih ada orang yang mengambil sampah. Ya Tuhan, syukurlah aku masih capek itu sampai jam 6 sore. Bapak itu ngorek-ngorek sampai jam 10 malam belum tentu Iya, dapat seperti iya. yang aku dapatkan. Itu sih Pak, lebih ke bersyukur. Kayak apa lagi kan, kayak tukang becak lah ya kan. Sampai malam dia narik becak. Itu belum tentu ada itu ya, Pak. Belum Dari tentu, pagi sampai malam dapatnya belum belum tentu dia tentu dapat ada. apa. Sedangkan kita hanya tugas kita kan mulia, mengajarkan anak-anak. Ya, orang itu juga bekerja juga kan untuk membantu keluarganya. Kalau kita bandingkan, jelas ada yang lebih susah dari kita kan gitu. Jadi Ada selalu. intinya adalah bersyukur ya Bu ya. Iya, bersyukur. Kita jangan pernah ngelihat ke atas gitu, yang punya sekolah enak kali lah. Kalau misalnya dia punya yayasan atau sawitnya banyak gitu kan, dia tinggal duduk tenang-tenang, uang Ngalir ya, ngalir. Pak, ya. Nah, itu nggak usah kita. Yang penting nikmati aja yang kita miliki ya Bu ya. Iya. Syukuri. Kalau kita capek, berarti kita masih memiliki pekerjaan kan Pak? Capek dengan bekerja, berarti kita masih memiliki. Berarti masih ada hasil kan gitu. Masih ada pekerjaan. Kita masih Nah, percaya. ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah ataupun sepatah dua patah kepada Ibu Kepala Sekolah. Nanti saya nangis loh. Kepada Ibu Elvia Nasda, terima kasih sudah mempercayai saya. Karena awal Ibu kasih tugas ini kepercayaan. Terima kasih sudah mengasah saya dan membentuk karakter saya sejauh ini. Saya doakan supaya Ibu tetap sehat selalu. Sehat selalu, terus membimbing kami sampai pensiun, sehatnya sampai lama ya Bu ya, nggak sampai pensiun aja. Sehat-sehat, berikan rezeki Tuhan yang banyak. Amin. 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 Ya sama sih Pak. Ya saya sih cukup banyaknya berterima kasih sama Ibu Elvia Nasda. Benar-benar pimpinan yang luar biasa ya Pak. Dengan gemblengan beliau saya bisa makin lebih eksis lagi, makin lebih kuat lagi lah saya bilang. Bukan berarti pimpinan saya yang dulu tidak menggembleng saya, tidak. Saya kalau Bapak cerita jabatan, hampir semua jabatan yang sudah saya pegang kecuali kepala sekolah Pak. Tapi memang gemblengan sama dari Ibu Elvia ini yang memang betul-betul strong banget gitu ya. Yang benar-benar buat saya lebih kuat lagi lah, saya bilang kuat mental. Kok dulu saya Pak jujur aja sih, tahun 2009 saya pertama jadi PNS itu, saya pernah loh Pak nangis di ruang guru. Hanya masalah sepele dengan teman. Nah, terus belajar. Nah, di sini kayak saya nggak perlu itu. Udah mental itu betul-betul mental baja deh yang digembleng di sini. Jadi saya benar-benar berterima kasih sama Ibu Elvia Nasda sehingga saya bisa jadi seperti ini. Kemudian dapat kepercayaan, bisa menjalankan tugas dengan baik. Semoga Ibu Elvia Nasda selalu sehat, murah rezekinya, dihindarkan dari bahaya apapun. Amin. Saya juga sama seperti Ibu rasakan. Soalnya waktu saya dulu di sini kan ibaratnya bukan apa-apa. Ya. Waktu pembuatan film pertama itu kamera yang kami pakai itu kamera murid. Nah, setelah itu Ibu Kepala Sekolah menawarkan kita beli kamera katanya. Karena Ibu Kepala Sekolah lah saya bisa megang kamera sampai kamera mahal ini, belum lagi kamera kan udah dibeli 2 itu. Harganya pun nggak nanggung-nanggung. Karena Ibu Kepala Sekolah lah, maka saya tahu megang itu, cara mengapanya. Bertambah skill ya kan, Pak? Terus ditawarin lagi drone. Ini lagi ditawarin lagi alat. Kalau bukan kalau bukan Ibu Kepala Sekolah, mana bisa saya pegang mic yang mahal ini. Ini kok mic Bapak lebih bagus kayaknya ini. Bu, mic saya bukan Ibu. Minta ganti juga boleh. Terus kalau bukan karena Ibu Kepala Sekolah, mana bisa ruangan saya ini ada TV-nya, ada AC. Saya nanti cari ruangan baru lah nih. Aset mic baru ya di depannya. Baik. Nanti kita laporkan sama atasan. Nah,
untuk menutup perjumpaan kita, bincang-bincang kita ini, biasanya kita mengucapkan slogan. Slogan ini biasanya diajari oleh Bu Cindy. Tugasku ngajari slogan aja ya? Iya. Di balik layar. Sekali-sekali lah muncul ke layar loh. Iya. Sekalian sini, sekalian sini. Sini, sini, Bu Nanti Cindy. makin favorit. Enggak apa-apa. Udah rambut baru udah tadi. Udah ini. Oh iya, rambut baru sih. Dari kemarin-kemarin bicara di belakang layar terus. Iya. Slogan kita kayak mana Bu Cindy? SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah bergerak menggerakkan. Dah? Oke, bisa? Terlalu cepat, Pak. Ya, Tes, terlalu cepat. Tes dulu ya. Sekolah negeri Enggak, SMA Negeri 1 STM Hilir itu nanti Pak Jan, Bu. Oh, gitu. Sekolah penggerak bergerak menggerakkan. menggerakkan. Oke, bisa? Bisa. Oke, gas. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah Penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.